بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوان أعزكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا ورسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم اللقاء. معاشر الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Ma'asyara ikhwan, kaum muslimin, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Setelah kita memuja-muja Allah, kemudian selawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara ikhwan, a'azzakumullah. Malam hari ini kita akan ambil bab seputar qada'ul hajah wa adabiha, halaman 9. Yang bawa buku silakan buka halaman 9. Qada'ul hajah, ya, fi qada'il hajati wa adabiha. Buang hajat, maksudnya apa itu buang hajat? Wa na'azakumullah. Apa maksudnya buang hajat itu apa maksudnya? Buang hajat. Hah? Air apa? Dia buang. Ya, qada'ul hajah di dalam bab fikih itu maksud adalah ya buang air besar atau buang air kecil yang kita pahami ya ketika ada di antara kita yang lagi ya perutnya sakit ya untuk membuang isi di dalamnya ya, atau mungkin sesak untuk buang air ya, seni. Nah, ini yang maksudnya qada'ul hajah itu. Ya, buang hajat. Dan nanti kita akan pelajari adab-adab seputar qada'ul hajah itu. Kaum muslimin, ma'asyar ikhwan, a'azzakumullah. Dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Ini ada 5. Kita lihat di sini ada 5 pembahasan. Baik. Yang pertama, insyaallah taala nanti kita akan coba memahami dan mensyarahkan kepada jamaah sekalian terkait al-istinja wal istijmar. Nah, ini pertama. Nanti apa itu istinja, apa itu istijmar? Ya. Dan apa hukum terkait dengan keduanya? Ini yang pertama insyaallah. Yang kedua, di bawah itu al-mas'alatus tsaniyah, pembahasan yang kedua adalah istiqbal qiblati
wastidbaruha hala qada'il hajah. Ya, ini hukum terkait tentang adab ketika kita buang hajat tadi itu. Ya, tentang istiqbal kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu ketika buang hajat, apa hukumnya? Nah, ini nanti pembahasan yang kedua. Yang ketiga di halaman 10. Ma yusannu fi'luhu lidakhili al-khala'. Ya, apa-apa yang disunnahkan untuk melakukannya ya bagi orang yang pengen masuk khala itu, artinya WC. Khala itu. Ya. Yang pengen ke WC atau ke toilet. Ya, sama. Ya, nanti kita akan pelajari apa saja sih hal-hal yang disunnahkan ketika kita masuk WC itu, apa saja untuk buang hajat. Yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah. Ya, halaman 11. Ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada al-hajati. Ya, sebelumnya yusannu itu apa disunnahkan? Yuhramu apa? Ini haramkan. Ya, ini pembahasan keempat adalah apa-apa yang diharamkan untuk melakukannya bagi yang hendak buang hajat. Nah, nanti kita akan sampaikan apa saja yang diharamkan ya ketika buang hajat itu. Yang terakhir, kalau waktu kita nanti mungkin kan kita juga akan tuntaskan karena ini babnya pendek. Ya, ma yukrahu fi'luhu lil mutakhalli. Ya, yusannu sudah, yuhramu sudah. Ini yukrahu, apa yukrahu itu? Makruh. Ya, yang dibenci. Ya, fi'luhu. Nah, untuk dilakukan lil mutakhalli, bagi orang yang buang hajat. Mutakhalli itu orang buang hajat. Inilah ikhwan a'azzakumullah 5 pembahasan terkait dengan bab qada'ul hajat. Ya, seputar bab buang hajat. Dan insyaallah nanti akan saya syarahkan mukhtasar saja. Ya, dengan ringkas saja insyaallah. Karena kalau dibaca sebelumnya ya ini akan menyita waktu yang juga panjang. Baik. Kembali kita ke halaman 9. Al-mas'alatul ula, al-istinja'u wal istizmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhari. Ya, di dalam istilah qada'ul hajah itu ada 2 dia. Yang pertama ada ya istilah al-istinja'. Yang kedua al-istizmar. Ini adalah proses. Ya, proses dari apa? Dari menyucikan ya hajat yang sudah kita buang itu. Ini caranya 2. Yang pertama apa? Al-istinja. Kedua al-istijmar. Ini caranya. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan istinja dan apa pula itu al-istizmar. Biar kita tahu nanti selama ini kita memakai ya menyucikan hajat itu dengan cara apa. Nah, nanti ketahuan di sini. Yang pertama al-istinja. Apa itu istinja? Lihat di sini, izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Nah, ini dia. Dan ini yang selalu dan ya kebanyakan kaum muslimin memakainya. Apa izalah itu? Apa itu izalah? Hah? Izalah, apa itu izalah Ustaz Musudin? Apa itu izalah? Ma makna izalah? Azala yuzilu, apa artinya? Mengeluarkan. Izalah itu ya bisa menyucikan, membersihkan, membuang. Bisa itu izalah. Ya, membersihkan, membuang, menyucikan bisa.
Izalatu al-kharij, apa al-kharij? Al-khariju. Ya. Ya, sesuatu yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan. Apa maksudnya itu? Nah, ada kubul, ada dubur. Nah, itu istilah fikihnya. Ya, kubul itu jalan yang di depan, dubur itu jalan yang di belakang. Kalau ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan ini, kan itu najis. Ya, makanya mesti dibersihkan. Ya, maka dibersihkan bil ma. Nah, ini yang dimaksud bil ma, dengan air. Kebanyakan daripada kaum muslimin memakai metode yang istinja ini kalau dalam kondisi normal. Ya, taib. Ustaz, bagaimana kalau seandainya tidak ada air? Nah, ini kan gimana caranya? Tidak ada air, Ustaz, pakai apa? Maka kaum muslimin na'azahullah, agama Islam ini agama yang sempurna. Ya, sampai mengatur masalah buang hajat pun diatur, itu Masya Allah. Luar biasa. Ini agama yang sempurna, apalagi yang sebesar. Ya, masalah buang hajat saja diatur sama agama Islam. Kalau seandainya di antara kita buang air besarkah kecilkah, ternyata tidak ada air, apa caranya? Ada metode kedua, al-istijmar namanya. Al-istijmar. Taib, apa itu al-istijmar? Nah, sebutlah kitab ini, mashuhu bi tahirin mubahin mungkin kal hadari wa nahwihi. Ini maksudnya. Ya, ini bedanya bahasa dalam fikih ini. Kalau tadi istinja izalah, pakai izalah dia. Ya, membersihkan. Kalau pakai istijmar, bahasanya mashuhu. Apa mashu itu? Mashu itu mengusap. Nah, menghapus, masa sawit itu mengusap artinya. Ya, mengusap. Kenapa? Tidak mungkin membasuh, karena bukan pakai air, ya kan? Karena dia pakai sesuatu benda, bukan air dia. Kalau air tadi apa? Bisa membasuh, ya bisa nanti itu menyucikan, ya menghilangkan. Tapi kalau di al-istijmar, mashul, maksud itu adalah mengusap. Ya, apa yang diusap? Yang tadi itu al-kharij minas sabilaini, sama juga mengusap, ya, membersihkan yang keluar dari salah satu dua jalan tadi itu. Dengan apa? Bitahirin mubahin mungkin, dengan sesuatu yang tahir, bersih, mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Mungkin itu adalah artinya yang bisa menyucikan, membersihkan. Kal hajari wa nahwihi, ya, seperti batu. Zaman Nabi dulu batu. Kalau sekarang kan, ya, bisa dengan tisu. Ya enggak? Makanya ikhwana azakumullah, di hotel-hotel itu kan bisa dengan tisu itu. Di airport juga ada tisu. Nah, bisa pakai itu walaupun tidak pakai air. Ya, wa nahwihi, wa nahwihi ini dan semisalnya yang bisa membersihkan daripada, ya, kotoran yang keluar dari salah satu jalan yang tadi itu boleh, enggak apa-apa. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Lihat dalam buku ini, disubuti dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Anas radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau, ya, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk khala'. Khala' tadi itu, ya, tempat buang hajat. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi, maka saya membawa
Dan ada lagi ya seorang anak yang sama umurnya dengan aku. Idawatan. Idawatan itu seperti wadah. Ya, wadah yang berisikan air. Kalau kita mungkin ember lah gitu ya. Ember. Jadi idawatan ini ikhwasan azabullah, dia wadah air terbuat dari kulit. Idawah itu. Ya. Ya ina usair min jildin, di bawahnya ada ini. Tengok di hasyiah di bawah itu. Ya, dia wadah kecil terbuat dari kulitnya. Ya. Terus apa lagi? Wa anazatan, anaza ini tongkat kecil. Ya. Faistanji bil ma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersuci dengan air. Ini babnya metode istinja. Istinja itu apa itu? Bersuci memakai air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ikhwana azamullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaiti, falyastatib bi thalathati ahjarin, fa innaha turzi'u anhu." Ya, ini adalah dalil al-istijmar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian pergi untuk buang hajat, ghaid ya, fallastatir bi salasati ahjar, maka hendaklah dia bersuci dengan salasati ahjarin, 3 batu yang dia pakai, 3 batu. Ya, fa innaha tudzi'u anhu, maka yang demikian itu sudah sah, itu sudah sah. Kalau dia mau sholat, udah bisa ada bersih itu. Ya, namun ikhwan azakumullah, wal jam'u bainahuma afdal. Nah, itu dia itu. Menggabungkan antara dua metode al-istinja dan istijmar ini itu lebih bagus, lebih baik, bersih. Ya, kadang-kadang ikhwan azakumullah, kalau cuma pakai tisu saja tanpa air kadang kan tidak bersih ya. Apalagi kita terbiasa pakai air, rasanya risih kita. Abu Hanum pernah nggak di hotel atau pernah nggak di airport pakai tisu aja? Gimana rasanya? Nyaman kan? Nah tetap kita was-was gitu. Tapi besar itu asal bersih deh, nggak apa-apa. Asal bersih. Ya. Nah, kalau seandainya kita ragu, boleh digabungkan. Tidak apa-apa, tisu dulu pakai air atau air dulu pakai tisu. Nah, kan? Bagus ya. Semakin bersih. Nah, seperti itu kaum muslimin, azakumullah. Atau yang pernah berpengalaman mungkin pergi ya ke hutan. Nah, di hutan sesak. Ya kan gimana? Atau sesak kencing misalnya, air tidak ada, ya enggak ada air bukan buat minum, mau cari sungai entah di mana enggak tahu gitu. Apalah sesak lah, enggak bisa deh. Nah, cari di mana tempat yang agak tertutup, di situ buang aja. Terus pakai apa? Ambillah daun, ya kan? Nah, seanak pengalaman itu mungkin. Ambil daun, ya. Nah, yang penting pokoknya ganjil. Ada 3 helai bersih, bagus. Ragu tambah 3 helai, tambah pun ganjil namanya. Seperti itu. Sampai kita yakin bersih, nah, udah aman itu. Seperti itu. Ya, namun ikhwan azakumullah, kalau dengan daun, nah ini mesti kita berhati-hati. Sudah ya, antum sering mancing kan? Masuk hutan. Kalau pakai daun harus hati-hati. Nah, ditengok. Kalau daunnya agak berbulu-bulu atau sulit, jangan dipakai itu. Nanti bahaya. Ya, mesti harus tahu kita kalau daun itu. Kalau tisu, insya Allah lah tisu dah aman deh ya. Ya, betul. Baik, jadi itu.
Al-istijmar yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahir mungkin mubah. Ini katanya. Jadi kalau istijmar ini ya sah itu dengan batu. Kalau dulu kan batu. Karena di padang pasir itu kan susah cari daun, ya batu. Kalau yang banyak, ya. Nah, maka boleh atau ma yaqumu maqamaha atau yang sejenisnya. Boleh itu. Yang penting tahir, dia itu suci. Mungkin itu dia dapat yang membersihkan. Mubahin dan ya sesuatu yang diperbolehkan. Nah, berarti itu kaum muslimin azallah kama nadilil waraq wal khashabi wa nahwi dzalika katanya seperti mandil. Apa mandil itu? Manadil itu jamak mandil. Ya, bisa itu pakai tisu tadi itu atau kain lap dan sebagainya. Bisa enggak apa-apa. Ataupun khashab. Apa khashab ini? Khashab itu kayu. Ya, bisa. Nah, cuman kayu juga harus ganjilnya pokoknya kalau simpan harus ganjil. Nggak ada nampak daun patang kayu itu. Tapi hati-hati sudah kalau kayu gimana? Ya, nanti salah-salah nanti bahaya. Ya, baik. Jadi seperti itu. Kemudian kaum muslimin azakumullah, ya. Ini ada riwayatnya. Yang tidak boleh itu pakai apa? Yang tidak boleh itu pakai roji atau adm. Apa roji itu? Roji itu adalah kotoran hewan atau azmin. Apa azmun? Tulang. Nah, tidak boleh itu. Ya, nampak ini tulang apa ini? Ya. Ini bisa nih kita pakai untuk ya beristijmar, tidak boleh. Tulang tidak boleh. Ya, nah, ini pengecualiannya. Apa hadisnya? Di bawah itu ada hadis Salman radhiyallahu anhu, nahana, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam anastanjiya bil yamin wa anastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin wa anastanjiya bi raji'in aw 'admin. Itu dia itu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk apa? Anastanjiya biyamin, istinja. Ya, kalau bahasa kita ini kan cebok ya, cebok dengan yamin. Apa yamin itu? Memakai tangan kanan. Ya, jangan tangan kanan ini untuk yang baik-baik, makan, minum, memberi, mengambil, pakai tangan kanan. Kalau istinja pakai tangan kiri, seperti itu. Apalagi wa anastanja bi aqalli min salasati ahjar, atau kami ya bersuci ya lebih kurang daripada 3 batu. Kan enggak boleh, dia harus ganjil dia. Ya harus ganjil. Enggak boleh kurang. 3 itu sudah minimalnya itu ya. Nah, kalau seandainya lebih daripada itu asal bersih ya, tapi diganjilkan. Ya, seperti itu. Minimal atau maksimal itu? Apa itu? Akal lu apa tuh akal lu? Paling sedikit apa itu? Minimal ya, nah, itu. Ya, wa nastanjiya bi raji, dan kami dilarang juga untuk bersuci dengan raji itu adalah kotoran hewan. Ya, au admin atau dengan tulang tadi itu kan boleh. Ini pembahasan yang pertama selesai. Ada istinja, ada al-istijmar. Ini 2 cara di dalam kita ya membasuh, menyucikan daripada sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Ya, maksudnya dari jalan depan ataupun di belakang. Tayyib, barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Tayyib, kita ambil lagi coba yang pembahasan kedua, istiqbal qiblati wa istidbaruha hala qada'il hajah. Ya, ini terkait hukum menghadap. Istiqbal itu adalah menghadap kiblat, itu Ka'bah. Wastidbaruha atau membelakangi kiblat ketika kita buang hajat, boleh enggak? Gimana? Boleh atau tidak? Saya beri. Enggak boleh. Kalau dalam WC antum, WC rumah antum misalnya, gimana? Boleh enggak? Hah?
Ya tertutup, boleh. Terbuka, nggak boleh. Gimana Sudin? Kalau antum di WC di rumah, ya, antum kontrak misalnya, ya rupanya pas satu cek, kok ini, ya menghadap kiblat apa ya muhajatnya itu atau menghadap kiblat gimana? Antum pakai nggak WC-nya? Atau antum belokkan? Gimana? Hah? Gimana Ustaz? Allah Ustaz. Tanya Pak, di sini dibahas. Ya kesimpulannya seperti ini, saya simpulkanlah biar cepat ya. Ya terkait dengan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat ada dua kondisi. Yang pertama adalah fadha itu terbuka. Dahulu kan ya di zaman-zaman Nabi dulu tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan sudah ada WC ya. WC ya khusus di rumah kita masing-masing. Ya, mungkin di zamannya Abu Hanum mungkin masih ketemu itu WC di sungai. Ya enggak? Tersosak lari ke sungai kan. Kan itu tidak ada pembatas itu kan. Dahulu begitu itu. Kalau di padang pasir itu kalau sosak mereka lari itu. Lari ke mana? Padang pasir, ke sungai. Di padang pasir jauh ke sana. Nah, itu. Begitu. Ya. Kalau seperti ini kondisinya terbuka, maka tidak boleh kita menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat karena dia terbuka. Fadha namanya. Yang kedua kondisinya adalah ya sesuatu yang ya mastur itu tertutup dia. Ya apakah itu mungkin ada bangunan atau ada tembok? Ya, maka kondisi seperti ini diperbolehkan. Wal afdal tarku dzalika. Tapi yang paling afdal adalah meninggalkan. Tapi kalau ditanya hukumnya boleh. Tapi ya mana yang lebih bagus Ustaz? Tinggalkan WC seperti itu. Ya, maka para ikhwan, azakumullah, kalau kita bangun rumah pastikan itu ya posisi klosetnya itu jangan sempat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kita mau rumah mungkin bisa kita setting, tapi kalau orang yang tidak tahu gimana? Ya kan? Nah, pas kita beli rumah, pas kontrak, oh ini kayaknya klosetnya menghadap kiblat ini, ya atau menghadap kiblat. Nah, terus gimana lagi? Nah mungkin kita bongkar kan? Nah, seperti itu, maka diperbolehkan. Baik, apa dalilnya? Nanti kita lihat kaum muslimin azakumullah. Ini hadis yang melarang. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau ya berkata, bersabda Rasulullah alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilu qiblah." Apabila kalian ya mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilu qiblah, maka janganlah kalian itu menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakangi kiblat. Ya seperti itu. Walakin syarriku aghribu, melainkan menghadaplah ya ke timur atau ke barat. Ingat, ini adalah kasusnya di Madinah. Ya, kalau kita di Indonesia terbalik. Ribu itu berarti kan ke barat, kiblat itu malahan. Jangan. Ya itu dicocokkan dengan kondisinya. Ya, kenapa? Karena Madinah itu terletak di utara Makkah. Ya, maka Nabi itu memalingkan ya syarriku aghribu seperti itu. Ya, nanti bilangannya kata Nabi, Ustaz ke barat Ustaz. Padahal kita kiblatnya mana? Ya ke barat. Ya, ini mesti harus dipahami. Ya, karena Nabi ketika bersabda ini posisinya di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Seperti itu. Taib, ya itu riwayatnya. Kemudian qala Abu Ayyub, faqadimna Syama, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah,
fanharifu anha wa nastaghfirullah. Nah, ini ceritanya Abu Ayyub. Kami pergi ke Syam dan kami mendapatkan WC-WC itu dibangun, ya ternyata menghadap Ka'bah. Maka kami pun berpaling darinya dan kami beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang melarang. Ada ternyata hadis lain itu dibolehkan. Nah, ini yang di belakang ini, coba lihat halaman 10. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a, itu dia itu. Rasulullah SAW yabulu fi baitihi, mustaqbil Syami, mustaqbil Ka'bah. Perhatikan ini. Bahwasanya dia Abdullah ibnu Umar ini adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah melihat Rasulullah SAW ya buang air kecil fi baitihi, di dalam rumahnya. Ya berarti apa itu? Tertutup kan? Itu ada tembok. Mustaqbila asy-Syam, mustaqbil Ka'bah. Dia menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Ini hadis yang membolehkan ketika dia itu dalam ya bangunan. Yang kedua, ini juga hadis Marwan al-Asghar. Ya, Anakha ibnu Umarin, ya, Anakha ibnu Umar ba'irahu mustaqbil qiblah. Ya, Marwan radhiyallahu taala anhu beliau bercerita bahwasanya Ibnu Umar itu, Ibnu Umar tadi itu menambatkan ya ba'irahu itu artinya kendaraan dia, onta dia, mustaqbil qiblah, menghadap kiblat. Summa jalasa yabulu ilaihi. Kemudian Abdullah bin Umar ini dia duduk dan ya kencing menghadap kiblat itu, tetapi dikasihnya batas onta tadi itu. Nah, waktu itu Fakultu Aba Abdurrahman, alaysa nuhiya an hadza, wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal seperti ini itu dilarang? Qala bala. Ya, Abdullah bin Umar menjawab, iya benar. Nuhiya an hadza fil fadha. Ini dia ini. Dilarang seperti ini kalau dia itu di kondisi terbuka. Maksudnya tidak ada penghalang. Ya. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Tapi kalau seandainya ada pembatas antara engkau dengan kiblat, fala ba'sa, maka tidak mengapa, tidak apa-apa. Namun demikian, wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan. Wallahu a'lam. Jadi kata ini, tapi yang paling afdal adalah meninggalkan itu semua walaupun kita berada di dalam bangunan. Apakah itu dalam rumah kah, dalam WC kah, ya afdalnya itu ditinggalkan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu dulu ikhwan azakumullah. Nanti untuk yang pembahasan ketiga, keempat, kelima, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang karena kita akan mengadakan rapat sebentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.